Halo geng, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas spoiler tentang Tales of Herding Gods. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoilernya. Let's go! Kabut hitam semakin tebal. Hari masih siang, tetapi terasa seperti malam. Kinmu dan yang lainnya masih sulit menentukan arah. Menatap langit, mereka masih bisa melihat matahari. Tetapi tidak silau sama sekali. Matahari tampak seperti lingkaran cahaya berwarna terang di kegelapan, jauh lebih redup daripada cahaya bulan. Mereka memandang sekeliling dan hanya dapat melihat gunung-gunung hijau berubah menjadi gunung-gunung hitam yang kabur. Terdengar suara berisik dari belakang, dan seseorang berteriak. Beberapa orang melarikan diri, 3 pria, 3 wanita, dan seekor singa besar. Jangan pergi, angkat kepalaku. Cepat kembali, hati Kinmu tergerak sedikit, dan dia menatap Sen Wanyun. Sen Wanyun mengerti, menghunus pedang terbang dari sarungnya di belakang, dengan cepat menggali lubang panjang di tanah, dan berbaring. Ini pertama kalinya ia mengalami hal aneh seperti kebangkitan orang mati, jadi ia sedikit panik, tetapi sekarang ia sudah tenang. Kinmu melambaikan lengan bajunya, menggulung tanah di sampingnya, dan mengubur Sen Wanyun di bawah tanah. Semua orang berjalan maju, tetapi sebelum mereka melangkah jauh, mereka mendengar beberapa teriakan dari belakang. Seseorang bersembunyi di tanah dan menyergap kita. Kepala saya dipenggal. Siapa yang melihat kepala saya? Diam, bodoh. Bagaimana kau bisa bicara kalau kepalamu hilang? Begitu. Pantas saja aku tidak menemukannya setelah mencari sekian lama. Kakak senior mana yang pernah melihat kakiku? Tolong bantu aku. Aku akan sangat berterima kasih. Kinmu meminta Long Qilin untuk berhenti, dan Sen Wanyun segera mengejarnya sambil berkata, seharusnya tidak ada yang mengejar. Ayo cepat. Tiba-tiba, samar-samar terdengar nyanyian dari balik kabut. Nyanyian ini bahkan lebih mengerikan daripada nyanyian yang datang dari sungai tadi. Suaranya tidak naik turun dan sangat kaku. Kinmu meminta mereka berhenti sejenak, menyelinap diam-diam, dan kemudian melihat para penyanyi yang sedang bernyanyi. Mereka adalah beberapa mayat yang bernyanyi, merapal mantra, dan melakukan sihir penarik jiwa di hutan gelap. Tubuh mereka compang-camping dan sihir yang mereka lakukan dalam kegelapan itu sangat menakutkan. Ritual orang mati, Kinmu sedikit terkejut, dan tiba-tiba teringat pada kekuatan magis sekte Jiuyu, yang tampaknya telah menembus batas antara hidup dan mati. Jika kekuatan supranatural semacam ini dipelajari secara ekstrim, dapatkah ia menembus batas antara hidup dan mati serta mencapai keabadian? Kekuatan magis Jiuyu Men masih jauh dari kata abadi. Mereka hanya menarik jiwa orang mati dari dunia bawah dan membiarkan jiwa mereka tinggal sementara di tubuh mereka. Mereka harus terus-menerus mengaktifkan mantra penarik jiwa. Jika mereka berhenti menggunakannya, jiwa mereka akan ditarik kembali ke dunia bawah, dan mereka akan benar-benar mati. Tidak heran mayat-mayat itu juga mengeluarkan teknik penarikan jiwa. Kinmu berpikir dalam hati, aku harus terus menggunakan soul pulling agar mereka tetap bergerak. Orang-orang mati ini memiliki basis kultivasi yang kuat, jadi sebaiknya aku menghindari mereka. Dia tidak mengganggu orang mati, dan diam-diam mundur sambil berkata, "Mari kita ubah arah." Tak lama setelah mereka berjalan, mereka bertemu dengan sekelompok murid Jiuyu Men lain yang sedang melakukan ritual. Selain murid-murid Jiuyu Men yang telah mati ini, ia juga melihat beberapa murid dari sekte abadi mayat, yang juga sedang memanipulasi mayat-mayat dan mengepung para prajurit yang telah melarikan diri dari kota. Zombie-zombie terbang beterbangan di udara, kaki mereka menginjak kertas kuning.
Qin Mu mengerutkan kening dan mengubah arahnya, ayo pergi ke Lusan. Jenazah Sekte Jiuyu dimakamkan di sana. Jika mereka bangkit dari sana dan menyerang kota kabupaten, pasti tidak ada seorang pun di sana. Semua orang sangat gugup. Kabut hitam kini dipenuhi orang-orang dari Sekte Jiuyu dan Sekte Mayat Abadi. Sekte Mayat Abadi telah dibasmi oleh Yu Yuan Chuyu. Dan diperkirakan jasad para murid sekte tersebut juga dikuburkan di dekatnya. Sekte Jiuyu juga telah membangkitkan mereka kali ini. Jelas. Jiuyu Men datang dengan persiapan matang kali ini dan mengejutkan Yu Yuan Chuyu. Jika situasi ini terus berlanjut, Li Zu akan berada dalam bahaya. Qin Mu berpikir dalam hati. Pasti ada orang kejam di balik Sekte Jiuyu. Dia akan melakukan apa saja untuk menang, bahkan mengorbankan begitu banyak murid Sekte Jiuyu. Mereka tiba di Lusan, dan benar saja. Tidak banyak orang di sana, dan kabut hitam jauh lebih tipis. Shen Wanyun, Yun Ke, dan yang lainnya perlahan merasa lega. Selama mereka bisa melewati gunung dan keluar dari area yang diselimuti kabut hitam, mereka akan aman untuk sementara waktu. Tiba-tiba, suara nyanyian berirama terdengar dari gunung. Semua orang kembali gugup dan menatap Qin Mu. Qin Mu sedikit mengernyit dan berbisik, suara nyanyian ini salah. Itu bukan teknik menggambar jiwa, melainkan sihir jenis lain. Yue Qinghong dan yang lainnya tidak bisa mendengar apapun yang berbeda dari nyanyian itu. Mereka tidak tahu apa-apa tentang teknik pemandu jiwa Sekte Jiuyu. Tetapi Qin Mu telah mempelajari kekuatan magis ini dan mendengar sesuatu yang aneh. Kamu tetap di sini. Aku akan pergi melihatnya. Qin Mu memberi perintah dan mendekati suara lantunan itu dengan tenang. Ketika ia mendekati suara lantunan itu, langkah kaki Qin Mu semakin ringan. Ia melihat sebuah altar di lembah di depannya, tempat lebih dari selusin pria dan wanita Tao sedang melakukan ritual. Altar itu dibangun dengan kerangka-kerangka, dengan panjang dan lebar yang sama. Masing-masing sekitar 36 atau 37 kaki. Altar itu dilapisi tengkorak, dengan bendera putih disisipkan di keempat sudutnya. Dengan rune yang ditulis dengan darah bercampur cinnabar pada bendera-bendera tersebut. Di tengah altar berdiri patung iblis berlengan 8. Patung itu memiliki satu kaki yang ditekuk dan kaki lainnya melingkari lekukan kaki yang ditekuk tersebut. Kedelapan lengan tersebut digenggam berpasangan. Patung itu memiliki 4 wajah, masing-masing dengan 3 mata. Para pendeta Tao pria dan wanita ini masing-masing mengaktifkan sebuah jimat yang melayang di udara. Jimat tersebut memiliki banyak antarmuka. Dan setiap antarmuka memiliki sebuah rune. Saat para Taois ini melantunkan mantra, rune pada antarmuka jimat terus menyala, dan rune yang menyala tersebut kebetulan menyinari tubuh patung iblis. Setiap kali suatu tempat diterangi, sebuah rune pada patung iblis akan menyala. Jimat itu terus berputar, menerangi rune pada patung itu satu demi satu. Pada saat ini, sebagian besar rune pada patung iblis telah menyala. Untuk memanggil hantu dan mengirim dewa, hati Qin Mu sedikit terguncang. Taoisme Sekte Hongsan. Mereka adalah murid-murid Sekte Hongsan yang telah dimusnahkan. Sekitar selusin pendeta Tao ini, baik pria maupun wanita, semuanya ahli dalam kekuatan supernatural. Sepertinya mereka telah menggunakan teknik rahasia untuk memanggil hantu dan dewa di sini selama beberapa waktu. Jelas bahwa setelah Sekte Hongsan dihancurkan, mereka merencanakan serangan balik dan telah bergabung dengan Sekte Jiuyu dan Sekte Mayat Abadi. Qin Mu menggabungkan waktu ketika Jiuyu Men melancarkan serangan dan menemukan bahwa saat itu para cendekiawan Akademi Taixue baru saja memasuki wilayah antara Li Zu dan Kabupaten Lu.
Ini menunjukkan bahwa seseorang memiliki pemahaman yang jelas tentang pergerakan para cendekiawan Akademi Taixue dan bahkan waktu ketika mereka tiba di sini. Para cendekiawan dari Akademi Kekaisaran yang datang untuk menimba ilmu kali ini semuanya adalah elit dari berbagai kerajaan. Kelak, para cendekiawan ini akan menjadi pejabat kerajaan Yankang, menggantikan para pejabat saat ini yang berasal dari berbagai sekte dan keluarga. Sebagian besar pejabat masa kini termasuk dalam era lama, sedangkan para cendekiawan Akademi Kekaisaran termasuk dalam era baru. Jika Qin Mu dan kelompok cendekiawannya terperangkap dalam satu serangan, era baru Master Kekaisaran Yankang akan kehilangan sekelompok pasukan tulang punggung. Kali ini, para cendekiawan dikirim untuk pelatihan atas perintah kaisar. Selain Gu Linuan, hanya beberapa pejabat tinggi berpengaruh yang mengetahui hal ini sebelumnya. Mata Qin Mu berkilat. Di antara para pejabat tinggi ini, pasti ada yang mengkhianatinya. Dia sebenarnya ingin terus menyaksikan bagaimana murid-murid Hongsan merapal mantra untuk memanggil Dewa Iblis, tetapi begitu Dewa Iblis dipanggil oleh murid-murid Hongsan, dia takut itu akan menjadi kematian mereka. Qin Mu diam-diam mundur dan menceritakan apa yang telah dilihatnya kepada Shen Wanyun dan yang lainnya. Ia berkata, 13 orang dengan kekuatan supernatural semuanya sangat kuat. Jika mereka memanggil iblis, tak seorang pun bisa lolos. Kita harus melenyapkan mereka sebelum mereka memanggil iblis dan menghancurkan altar. Siapa yang berani bergabung denganku untuk membunuh mereka? Bunuh Avatar. Yun Ke dan Yue Qinghong sama-sama terkejut. Dan ada 13 orang dengan kekuatan supernatural? Qin Mu melirik mereka dan bertanya, kalian tidak berani? Yun Ke ragu-ragu sejenak dan berkata, saya agak ragu. Mereka adalah penguasa kekuatan supernatural, dan jumlahnya ada 13. Qin Mu berkata dengan suara berat, jika kita tidak membunuh mereka, begitu mereka memanggil Dewa Iblis, bukan hanya kita yang akan mati, tetapi seluruh Lizu juga akan musnah. Shen Wanyun merenung dan bertanya, apakah sekte Hongsan sebuah sekte sihir? Si Yun Xiang mengencangkan sarung pedang di punggungnya dan berkata, aku pernah mendengar dari para tetuaku tentang sekte Hongsan. Sekte ini berspesialisasi dalam sihir yang berhubungan dengan jiwa, dan tidak ahli dalam ilmu pedang dan keterampilan bertarung. Saat itu, ketika guru nasional menghancurkan sekte Hongsan, beliau memimpin sekelompok guru yang hanya berlatih ilmu pedang untuk menyerang Hongsan dan menghancurkan sekte tersebut. Setelah sekte Hongsan dihancurkan, murid-murid mereka yang tersebar mungkin tidak lagi berlatih sihir sejati, dan pencapaian mereka dalam keterampilan bertarung dan ilmu pedang sepertinya tidak akan terlalu mendalam. Qin Mu berkata, Master Kekaisaran menggunakan ilmu pedang untuk membunuh mereka. Kami tidak menggunakan ilmu pedang, kami menggunakan keterampilan tempur. Dengan ilmu pedang, kami tidak bisa menandingi sihir mereka. Namun, dalam pertempuran jarak dekat, mereka yang berlatih sihir akan dibunuh oleh kami sebelum mereka bisa menggunakannya. Wanyun, Yun Kue, Qinghong, aku telah melihat keterampilan tempur kalian. Semuanya sangat kuat. Apakah kalian punya nyali? Shen Wanyun berkata dengan suara berat. Jika kau berani, aku berani. Qin Mu menatap si Yun Xiang, yang menundukkan kepalanya dengan takut dan berkata, Yun Xiang mengikuti arahan dokter Akademi Kekaisaran. Qin Mu menatap Yue Qinghong lagi. Mata Yue Qinghong berbinar, dan ia hampir tak bisa menahan kegembiraannya. Aku belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Bagaimana mungkin aku tidak ikut? Budak serigala, bersiaplah juga. Tatapan Qin Mu tertuju pada biksu Yun Ke. Yun Ke ragu sejenak, lalu menggertakkan giginya dan berkata, kalau bukan aku yang pergi ke neraka, siapa lagi?
Aku yang akan melakukannya padamu. Qin Mu berkata, aku akan menjadi orang pertama yang bergegas keluar dan menuju altar, membuka jalan untuk kalian. Kalian semua ikuti di belakangku. Bertarung dari jarak dekat. Pertempuran yang cepat dan menentukan sangat penting, dan jangan buang waktu. Altar ini hanya sepanjang 90 meter dan lebar 100 meter, sungguh ruang yang sempit. Pikirkan baik-baik gerakan yang akan kalian lakukan dan renungkan beberapa kali dalam pikiran kalian. Tangan Yue Qinghong gemetar karena kegembiraan, lalu ia terkekeh pelan. Sepertinya mengikutimu bukan ide yang buruk. Pertarungan pertama saja sudah sangat seru. Aku tak sabar. Qin Mu melangkah maju dengan punggung membungkuk, Shen Wanyun dan yang lainnya mengikutinya. Sesampainya di lembah, mereka melihat rune pada patung iblis di altar telah menyala. Ke-13 pria dan wanita Tao masih mengaktifkan rune, berjalan mengelilingi altar. Melantunkan mantra tanpa henti, seolah-olah itu adalah bahasa pengorbanan kuno. Jantung Qin Mu berdebar kencang. Ia menahan keinginan untuk bergegas keluar dan mengganggu pengorbanan itu. Ia berbisik, amati medannya. Setelah kau mengamatinya, kami akan bertindak. Linger, bawa Long Qilin ke seberang dan buat keributan untuk menarik perhatian mereka. Hulinger buru-buru mengambil Long Qilin dan diam-diam berjalan mengelilingi altar dan menuju ke kanan. Setelah beberapa saat, Yue Qinghong berbisik, perhatikan. Qin Mu melambaikan tangannya, dan Hulinger segera melompat keluar dari semak-semak. Sementara Long Qilin meraung di belakangnya dan mengejarnya, seolah-olah sedang berburu. Ke-13 Taois di altar terkejut ketika mereka melihat rubah dan unicorn naga. Salah satu dari mereka tertawa dan berkata, jadi ini perburuan singa besar. Sebelum dia selesai berbicara, ada kilatan pisau, dan Qin Mu sudah melangkah ke altar, memegang 2 pisau. Dan dengan lambaian tangannya, dia memenggal kepala. Keterampilan bertarung, celah sempit di langit. Di altar kecil ini, 2 lampu pedang menyala, 1 horizontal dan 1 vertikal. Lampu pedang horizontal memenggal kepala pendeta Tao, dan lampu pedang vertikal memenggal wajah pendeta Tao perempuan lainnya. Pendeta Tao wanita itu adalah seorang yang memiliki kekuatan supernatural di alam Liu He. Meskipun ia belum pernah berlatih keterampilan bertarung, ia memiliki rantai emas yang tergantung di dahinya. Di tengah rantai emas itu terdapat permata yang bersinar terang, menghalangi pedang Qin Mu. Qin Mu menghunus pedangnya, dan kepala wanita Tao itu pecah dan berdarah. Seketika, vitalitasnya meledak, dan kocokan di tangannya yang lain mekar seperti benang sari bunga yang tak terhitung jumlahnya, dan ribuan benang debu menusuk ke arah Qin Mu. Begitu dia melancarkan serangannya, dia ditelan oleh cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya. Pertempuran malam Lian Cheng Feng Yu. Qin Mu melangkah mundur, menghindari kepakan yang datang, dan mengitari tubuh wanita Tao itu. Tubuh wanita Tao itu masih berdiri, dan di belakangnya ada seorang Tao lainnya. Sang Taois tersadar, dan potongan-potongan kertas kuning beterbangan dari tas di pinggangnya. Namun, pada saat itu, Qin Mu membuang kedua pedangnya dan mengarahkannya. Energi di ujung jarinya berubah menjadi cahaya pedang yang sangat tajam, menembus alis sang Taois. Di belakang Qin Mu, seekor naga dan seekor gajah terbang. Biksu Yun Ke terjerat dengan naga itu dan menginjak gajah itu untuk membunuh seorang pendeta Tao wanita lainnya. Dengan suara keras, pendeta Tao wanita itu terbanting ke patung iblis. Wanita Tao itu memuntahkan darah dan energi vitalnya meledak, membuatnya terpental. Tepat saat ia hendak membunuhnya, tiba-tiba sebuah pedang menyambar dan menyekat tenggorokannya dengan suara ding kecil.
Vitalitas wanita Tao itu begitu kuat sehingga ia berhasil menangkis pedang itu dengan vitalitasnya. Namun, sesaat kemudian, Shen Wanyun muncul di sampingnya dan mencengkeram gagang pedang. Seluruh kekuatannya meledak, menekan wanita itu ke patung iblis. Ia menghunus pedang dengan keras. Dan darah menyembur keluar. Budak serigala itu melesat dan melompat ke atas patung. Dua pedang ajaib muncul entah dari mana dan menebas. Yue Qinghong berdiri di bahu budak serigala itu. Dan pedang-pedang tajam melesat keluar dari sarungnya di belakangnya, berubah menjadi pedang bor dan menusuk seorang Taois di bawah. Sang Tao meraih sebuah panji putih yang disisipkan di samping altar. Panji itu bergetar dan rune-rune di atasnya menyala, seperti ular-ular merah aneh yang berenang keluar dari panji. Menghalangi dua pedang ajaib. Namun, jurus pedang Yue Qinghong menembus panji itu dan menembus alisnya. Pada saat yang sama, Si Yunxiang di sisi lain melintas bagaikan hantu dan membombardir pendeta Tao wanita lainnya dengan metode segel yang aneh, mengejutkannya hingga mati dan menghancurkan tulang-tulangnya. Jantung Shen Wanyun berdebar kencang saat melihat ini. Adik si sangat berbakat dan menyembunyikan kemampuannya. Kultivasinya sangat kuat. Ia menerkam pendeta Tao lain yang tiba-tiba melompat dari altar dan melarikan diri dengan kertas-kertas kuning beterbangan ke arah altar di belakangnya. Shen Wanyun bergegas mengejarnya, tetapi tiba-tiba potongan kertas kuning meledak satu demi satu, menerbangkannya. Di sisi lain, Yun Ke juga berdiri di depan sang Taois dan menggunakan segel wutai agung untuk menghalangi jalan sang Taois. Sang Tao mencibir, merentangkan kelima jarinya, dan guntur meletus dari telapak tangannya, membuat Yun Ke kehilangan akal sehatnya. Sang Tao merasa lega dan berkata dengan tegas, sekelompok junior yang bahkan belum mencapai alam 6 harmoni. Sebenarnya, ia baru saja mengatakan ini ketika tiba-tiba ia merasakan hawa dingin di punggungnya. Ia menunduk dan melihat sebilah pedang menembus dadanya. Ia tidak tahu kapan pria di belakangnya mendekatinya. Qin Mu menghunus pedangnya, dan sang Tao berkata dengan suara serak, gerakan yang hebat. Lalu ia jatuh ke tanah dan mati. Qin Mu menyarungkan pedangnya. Yue Qinghong, Lang Nu, dan Si Yunxiang di altar hendak membunuh Taois lainnya, tetapi setelah berputar-putar, mereka melihat mayat-mayat tergeletak di sekitar patung Dewa Iblis. Beberapa penganut Tao tidak jatuh, melainkan dipaku pada patung, beberapa digantung di spanduk putih. Beberapa ditinju hingga tercebur ke dalam lumpur, dan beberapa kepalanya dihantam palu. Cara kematian mereka pun berbeda-beda. Ketiganya terkejut. Wajah Si Yunxiang serius saat ia memeriksa setiap mayat dengan saksama. Mayat-mayat ini dibunuh oleh Qin Mu dalam sekejap, dan mereka mati bahkan sebelum sempat menggunakan kekuatan magis mereka. Pada dasarnya, tidak perlu lebih dari 2 gerakan. Seringkali, mereka terbunuh dalam 1 gerakan. Ia berpikir dalam hati dan menatap Qin Mu. 13 master kekuatan sihir. Meskipun tidak kuat dalam pertarungan jarak dekat, tetaplah master kekuatan sihir. Meskipun semua orang bilang didekati oleh seorang master aliran teknik tempur hanya akan berujung kematian bagi seorang master aliran sihir, itu hanya omong kosong.